Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 9F. Di sini kami akan menjelaskan cara membuat miniatur lapangan sepak bola, mulai dari awal hingga akhir. Namun, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kakak Indra Lesmana. Saya Rehan Sofian Saputra. Saya Taufik Yudin Kema. Saya Ari Dogedawan Saputra. Saya Tita Nisa Mukarimah. Saya Fitri Nurmalasari. Saya Emil Dutri Mulyani. Ya, yuk langsung aja kita lanjut ke videonya. Nah, pertama-tama di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tujuan dari video ini dibuat. Apakah teman-teman tahu apa sih sepak bola itu? Nah, jadi sepak bola adalah sebuah olahraga beregu yang dimainkan oleh dua tim dengan masing-masing tim memiliki 11 pemain, di mana masing-masing tim tersebut bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dalam membuat poin. Nah, dalam perkembangannya, di Indonesia sendiri banyak sekali yang menggemari olahraga tersebut. Oleh karena itu, untuk mendukung berkembangnya olahraga tersebut di Indonesia, pemerintah mendirikan banyak sekali stadion-stadion besar di seluruh penjuru negeri, seperti Stadion Gajah Yana di Malang yang merupakan stadion pertama di Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, dan masih banyak lagi. Namun, apakah pernah terpikir di benak teman-teman semua untuk membuat sebuah stadion yang dapat dimasukkan ke dalam rumah? Nah, hal itu dapat saja kita wujudkan dengan membuat sebuah diorama. Nah, inilah diorama yang akan kita buat. Diorama yang akan kita buat yaitu diorama dari Stadion Manahan Solo. Nah, apa sih diorama itu? Diorama merupakan sebuah tiruan dari suatu adegan yang sama persis dengan aslinya, namun berukuran lebih kecil daripada yang asli. Nah, manfaat dari membuat diorama sendiri yaitu menambah pengalaman, meningkatkan kreativitas, dan masih banyak lagi. Yuk, langsung aja kita ke cara pembuatan diorama. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan, mulai dari papan triplek ukuran 30x50, kardus bekas, kain flanel, plastik vinil, lem Korea, lem Fox, penggaris, spidol warna, double tip, 4 gulung benang wol, lem kertas, cat warna hitam, putih, dan biru pastel, benang jahit warna hitam, 2 bungkus korek api, kardus bekas, 1 buah kemasan fresh care bekas, dan 3 buah kuas. Selanjutnya ada penghapus, pensil, pulpen, cutter, serta gunting. Dan yang terakhir yaitu ada krayon, 1 gulung benang kasur, karton putih, dan tusuk sate bekas. Dan berikut cara pembuatannya. Pertama, gambarlah sketsa lapangan dengan ukuran sebagai berikut di atas papan miniatur. Setelah itu, berilah lem pada sketsa tersebut, lalu tempelkan kain flanel di atasnya. Pastikan kain flanel menempel dengan rapat. Kemudian, gambarlah sketsa lintasan atletik di sekeliling lapangan dengan lebar 2 cm. Nah, teman-teman, untuk alas pada lintasan atletik yang telah kita gambar pada papan miniatur, kita akan menggunakan plastik vinil seperti ini, dan kemudian kita bentuk menyerupai lintasan atletik yang telah kita buat. Nah, setelah digunting jadinya akan seperti ini. Berilah lem Fox di sekeliling sketsa lintasan atletik, kemudian tempelkan lintasan atletik yang telah kita buat dari plastik vinil yang tadi. Sekarang buatlah 18 segitiga untuk dijadikan sebagai pondasi tribun dengan menggunakan kardus bekas. Nah, ukurannya panjang 3 cm, tinggi 4 cm, dan garis miringnya 5 cm. Setelah itu, guntinglah satu persatu segitiga dengan hati-hati. Jika semua segitiga telah tergunting, sekarang waktunya kita untuk menempelkannya di sekeliling lintasan atletik. Nah, teman-teman, apabila semua segitiga telah terpasang, sekarang kita akan membuat kursinya menggunakan lapisan bagian dalam kardus. Dan inilah proses pembuatannya. Kemudian tempelkanlah lapisan bagian dalam kardus tadi di antara rongga-rongga antar segitiga menggunakan lem Korea. Dan beginilah hasilnya. Selanjutnya, buatlah sketsa seluruh garis lapangan di atas kain flanel, mulai dari center mark, halfway line, center cycle,
penalty arch, penalty mark, goal area dan goal line, touchline, dan corner mark. Nah, untuk mengecat garis-garis tersebut, kita membutuhkan batas berupa double tip agar cat warna putihnya tidak berluber kemana-mana. Nah, setelah dipasangi pembatas double tip, lalu catlah garis-garisnya satu persatu. Jika catnya sudah kering, kita dapat membuka batas double tip tadi dengan hati-hati. Namun, jika cat tersebut tidak sesuai ekspektasi dan malah meluber, kita dapat merapikannya menggunakan lap. Untuk garis lingkaran seperti ini, kita tidak memerlukan batas ya, langsung cat saja garis tersebut, namun hati-hati. Lanjut, buatlah sketsa persegi panjang di atas karton dengan ukuran 55 x 4 cm yang akan digunakan sebagai dinding bagian luar tribun. Dan buatlah persegi panjang tersebut sebanyak 2 buah. Beri lem kertas pada persegi panjang tersebut, kemudian tempelkan di sekeliling tribun bagian luar. Agar bagian bawahnya juga menempel, gunakanlah lem Korea. Sekarang warnailah kursi tribun menggunakan cat warna biru pastel dan putih dengan ketentuan warna biru pastel digunakan di bagian kursi yang panjang dan warna putih di samping kiri dan kanannya. Sekarang kita akan membuat bagian atap tribun menggunakan kardus bekas. Agar kita tidak susah untuk membuat sketsanya, tempelkan saja kardus tersebut di atas miniatur stadion yang telah kita buat. Lalu ikuti pola garisnya. Kemudian guntinglah kardus tersebut. Nah, maaf ya teman-teman, ada satu bagian yang tidak tervideokan oleh kelompok 1, yaitu setelah kardus ini tergunting, buatlah sketsa persegi panjang yang lebih kecil di dalamnya, lalu gunting sehingga kardus terbentuk seperti berikut. Nah, sebelum kita tempelkan atap tersebut, buatlah persegi panjang pada karton dengan ukuran 55 x 1/2 cm sebanyak 2 buah, lalu gunting dan warnai menggunakan krayon merah seperti berikut. Setelah selesai diwarnai, waktunya kita menempelkan persegi panjang tersebut di bagian atas dinding tribun yang telah kita buat tadi. Nah, untuk menempelkannya gunakanlah lem kertas. Tempelkan dengan hati-hati sampai selesai mengelilingi dinding tribun. Nah, setelah tertempel, buatlah sketsa bentuk seperti berikut di bagian depan dan sketsa persegi panjang di bagian sudut-sudut tribun, lalu warnai menggunakan krayon warna kuning. Nah, tetapi untuk bagian depan yang bentuknya berbeda tadi, jangan diwarnai semua ya, sisakan bentuk persegi panjang karena kita akan membuat nama stadionnya. Untuk membuat tulisan namanya, di sini kami menggunakan spidol warna merah. Selanjutnya, buatlah sketsa lajur pada lintasan atletik menggunakan sebuah pensil sebagai patokan. Lalu, tebalkan menggunakan krayon berwarna putih. Nah, kembali lagi ke atap, buatlah alas atap menggunakan karton berwarna putih, lalu gunting dan tempelkan pada atap yang terbuat dari kardus. Kemudian tempelkanlah atap tersebut ke atas stadion menggunakan lem fox. Selanjutnya, warnai atap sesuai dengan warna kursi pada tribun. Nah, sekarang kita buat siluet pintu masuk di sudut-sudut stadion menggunakan spidol berwarna hitam dan satu pintu utama di tengah-tengahnya. Selanjutnya, buatlah batas garis jalan menggunakan spidol berwarna hitam dengan lebar 2 cm, lalu warnai jalan tersebut menggunakan cat berwarna hitam. Lanjut, kita buat miniatur pohon untuk ditempelkan di halaman stadion dengan cara melilitkan benang wol hijau pada jari telunjuk, lalu masukkan kawat tembaga ke dalamnya dan lilitkan kawat tersebut hingga membentuk sebuah batang pohon.
Setelah itu keluarkan lilitan tersebut dari tangan, lalu gunting dan ikatkan sisa benangnya pada kawat tembaga. Buat sebanyak 12 buah. Kemudian kita satukan ketiga pohon semacam ini agar membuat pohon yang lebih besar dengan cara melilitkan kawat tembaganya. Dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita buat rumput-rumputan dengan cara menggunting-gunting benang wol warna hijau agar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, setelah itu tempelkan miniatur pohon dan rerumputan di antara persimpangan jalan seperti ini menggunakan lem Korea. Buatlah 4 persegi panjang dari kardus dengan ukuran 28 x 1/2 cm, lalu lapisi dengan karton dan warnai dengan krayon merah dan pola berderet seperti berikut. Tempelkan satu persatu kardus yang telah diwarnai tadi di sisi lintasan atletik menggunakan lem Korea. Potonglah tusuk sate menjadi 8 bagian dengan ketentuan 4 potong ukuran 2 cm, 2 potong ukuran 1 cm, dan 2 potong lagi ukuran 3,5 cm. Lalu rakit ke 8 bagian tersebut hingga membentuk sebuah gawang dan disatukannya menggunakan lem Korea. Beginilah penampakan gawangnya. Untuk membuat jaring gawangnya kita gunakan benang kasur yang dipotong masing-masing 2 cm, lalu ditempelkan pada kerangka gawang yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat miniatur pemainnya menggunakan korek api yang ditekuk namun jangan sampai patah untuk dijadikan bagian tangan dan kaki, dan kepalanya atau tubuhnya menggunakan satu batang korek api utuh. Nah, satukan bagian-bagian tersebut menggunakan benang jahit warna hitam sebagai celananya, dan untuk tangan dan tubuh disatukan menggunakan benang wol warna hijau. Beginilah hasilnya. Langkah terakhir yaitu kita buat bola miniaturnya menggunakan bola fresh care yang dicat warna putih dan dikeringkan. Setelah kering lalu diberi bintik-bintik menggunakan spidol warna hitam. Tempelkan gawang, pemain, dan bolanya di atas kain flanel menggunakan lem Korea, dan beginilah hasil miniatur kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.